Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Oke, kembali lagi di episode belajar pemrograman KNX ya. Untuk kali ini kita akan kenalan ke virtual KNX. Jadi sebelum nanti kita belajar menggunakan hardware-nya langsung, nah ini akan lebih baiknya kita uji coba dan kenalan terlebih dahulu dengan KNX virtual. Jadi kita bisa mengoperasikan secara virtual ya, yang sudah disediakan memang khusus dari KNX-nya langsung gitu. Jadi kita nanti bisa mencoba menggunakan beberapa objek program ya, seperti nanti kita menggunakan binary input, terus kemudian ada dimming sampai blind shutter, itu juga nanti kita bisa mengoperasikan di KNX virtual ini. Sebelum nanti kita masuk ke tahap penggunaan ke hardware-nya langsung. Nah, untuk KNX virtual sendiri teman-teman bisa langsung download di websitenya KNX langsung ya. Jadi bisa dibuka di websitenya KNX. Terus kemudian nanti masuk ke KNX virtual ini untuk download KNX virtualnya. Nah, nanti filenya itu berupa .x langsung. Jadi ini portable ya. Dan dia gratis, nggak berbayar. Jadi bisa kita langsung download. Tapi downloadnya memang nanti tampilannya cukup simpel ya, cukup sederhana. Untuk nanti kita bisa kenalan KNX virtual ini gitu. Jadi untuk simulasi penggunaan ETS dengan KNX. Nah, selanjutnya kita akan coba buka aplikasinya. Jadi apa sih yang kita gunakan untuk nanti kita belajar KNX ini, khususnya nanti di virtual KNX ya. Untuk episode kali ini yang pertama jelas kita menggunakan ETS 6. ETS 6 ini ETS terbaru ya. Jadi ETS terbaru kita menggunakan seri ETS 6. Nanti kita jalannya secara demo karena kalau berbayar cukup mahal gitu. Terus kemudian kita menggunakan KNX virtual. Nanti filenya itu .zip atau .rar gitu. Terus teman-teman tinggal ekstrak aja, di dalamnya sudah ada .x. Nah, tinggal di copy di desktop gitu. Nah, untuk tampilannya yang pertama kita bisa buka KNX virtualnya terlebih dahulu. Nah, nanti untuk tampilannya dia akan minta untuk IP-nya terlebih dahulu, IP address, IP port, TP address-nya gitu ya. Untuk mempermudah untuk simulnya diikutin aja yang tahapan ini tanpa kita setting terlebih dahulu, tinggal kita bisa langsung klik OK. Dan untuk tampilan awal ini cukup hanya tersedia help dan about aja ya. Jadi versinya kapan gitu kan, dia express sampai dengan 2027 gitu. Terus kemudian tinggal kita OK. Nah, nanti dia akan minta ini ya, firewall-nya blok atau tidak. Ini teman-teman bisa di allow aja. Nah, nanti untuk tampilannya KNX virtual itu kita bisa mengoperasikan di training board ini ya. Jadi training board ini ada beberapa training yang bisa kita gunakan gitu ya, untuk sebagai simulasinya gitu, contoh-contohnya gitu kan, kondisi-kondisi yang nantinya kita aplikasikan ketika menggunakan hardware gitu ya. Misalkan di sini ada basic function single room. Jadi tampilan yang awal ini adalah basic function single room. Jadi dalam artinya nanti kita menggunakan hanya single room gitu kan. Dalam satu room isinya apa aja di sini, ada D4, D7, D0 dan D2. Untuk D4 ini nanti input ya, push button. Terus ada D7 itu masuknya ke switch aktuator, ada D0 untuk dimmer, terus kemudian ada D2 untuk blind and shutter itu. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan di single room. Nah, nanti kalau misalnya kita menggunakan multiple room, nah ini kita bisa mainin nomor-nomor roomnya ya. Jadi nanti kalau kita belajar program ETS itu kan juga kita akan kenalan ada build, ada floor, terus ada room gitu ya. Nah, nanti kita bisa pisah-pisah. Nah, ini kalau training yang kedua, nah ini multiple room. Jadi bagaimana nanti kita mengoperasikan program KNX itu untuk sifatnya ke multiple room. Terus yang berikutnya ada switch ya. Ada switch ya, ini fokusnya ke switch aktuator saja. Ini ada D7, D12, D10. Nah, ini perlu diperhatikan adalah angka dan huruf yang ada di sini ya. Apa sih yang dimaksud D7, D12, D10, D9 dan lain sebagainya. Itu nanti mempresentasikan dia itu sebagai
aktuator jenisnya apa gitu. Jadi itu yang nantinya perlu kita perhatikan, disesuaikan dengan dari ETS 6-nya. Terus kemudian ada dimming yang ini fokusnya konsentrasinya ke dimming ya. Jadi dimmer di sini nanti kita gunakannya seperti apa pengoperasiannya. Jadi kalau di sini ada D0, ada D9, ini kan termasuk jenis dimmer gitu ya. Terus D10, D11, D12. Ya, ini nanti masuk kaitannya di bagian dimmer. Terus ada shutter. Nah, ini untuk shutter, pengoperasian shutter blind. Terus kemudian ada, nah ini expertnya ya, jadi nanti tahap-tahap masuk ke tahap expertnya sampai ke data security and couples gitu. Nah, cuma nanti kita akan fokusnya untuk awalan ini kita kenalan terlebih dahulu bagaimana cara kita menggunakan KNX virtual ini untuk terhubung dengan si ETS 6 gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat sistem program di ETS 6, terus kemudian program itu kita upload ke KNX virtual ini gitu, sehingga nanti sesuai dengan yang kita mau gitu. Nah, di sini sebetulnya sudah pernah saya melakukan pengoperasian program dari ETS 6, sudah saya upload programnya ke KNX virtual ini. Makanya perlu bisa diperhatikan dari teman-teman, di sini sudah ada istilah TL sama TR gitu ya. Yang sebelumnya mungkin kalau teman-teman install kok tulisannya bukan TL dan TR. Nah, itu mengapa seperti itu? Karena di sini sudah saya program gitu, sehingga muncullah istilah TL, TR, kemudian di D7 muncul istilah CH1, CH2. Nah, ini hasil dari program yang saya buat di ETS 6, kemudian saya upload ke KNX virtual ini. Nah, setelah diupload, nah ini kita bisa mengoperasikan programnya ke sini. Nah, nanti kita akan bedah isiannya seperti apa aja dan programnya seperti apa aja, sehingga kita bisa bermain di single room. Single room ini menggunakan pengoperasian, ada push button gitu ya, ada TL dalam satu channel, ada dua pengoperasian sebagai toggle ya, ada TL untuk left, TR untuk right-nya gitu. Terus kemudian masing-masing ini dibuat mengoperasikan si lampu atau switch ya. Di sini switch aktuator di channel 1 dan channel 2. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa langsung membuka ETS 6. Nah, ini nanti kita belajar programnya di ETS 6 ini. Jadi untuk memprogram KNX virtualnya kita menggunakan ETS 6 itu sebagai programmingnya. Nah, sebenarnya nunggu proses bukanya ya, karena cukup berat ETS 6 untuk dioperasikan di laptop saya gitu. Jadi di bagian KNX virtual ini ada training boards yang tadi isiannya tadi ya, sesuai dengan konsep-konsep mau di single room, multiple room, switch advance, dimming advance, terus kemudian ada shutter blind advance gitu kan, sampai dengan data security and couples gitu kan. Nah, kemudian ada bagian instalasi di sini. Di bagian instalasi itu ada istilah konfigurasi, topologi diagram, telegram tracker, device X factory. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah di bagian configuration gitu ya. Di bagian configuration ini teman-teman bisa lihat ini ada segmen, ada ID, order, terus description sampai program version, status, dan ALD, SN gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini di apa itu ya? Yang perlu diperhatikan sebenarnya kalau saya sendiri fokusnya pertama ke ID-nya ya. Ya, kita harus tahu dulu ID-nya itu digunakan sebagai apa. Tadi kita sudah sempat sebutkan ada D4, D7, D0, D2. Itu sebenarnya mempresentasikan apa gitu ketika kita ngomongin ke hardware-nya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada, kita tinggal lihat di ID-nya. Di sini ada ID-nya D4 ya. D4 dia ordernya adalah KXTP gitu kan. Terus dia deskripsinya adalah clicks. Nah, ini artinya dia jenisnya adalah push button gitu ya. Terus program versionnya adalah V1. Nah, ini karena versi programnya ya. Jadi yang sudah ke-upload ini, makanya di sini ada statusnya load gitu ya. Artinya dia sudah ke-upload programnya gitu. Nah, kemudian kalau D7 apa? D7 bisa perhatikan di sini ada SATP ya. Switch aktuator. Program versinya adalah V1.0. Dia kondisinya ada load juga, artinya sudah ke program tuh, dan ini bisa kita
bisa kita operasikan di ID-nya di sini adalah ke bagian untuk programnya ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan KNX hardware langsung itu kan ketika kita menggunakan memprogram hardware-nya itu per satu-satu kita harus tekan tombol program gitu kan. Nah, kalau nanti kita menggunakan KNX virtual ini kita bisa tekannya di ID-nya. Jadi ketika tandanya merah ini artinya dia proses programming. Jadi baru kita bisa upload programnya ke situ. Kemudian di sini ada D0, D2 ya. Kita teman-teman bisa cari di sini juga D0 itu apa? Di sini D0 adalah dimming aktuator, kemudian ada D2 sebagai blind shutter aktuator. Nah, nanti untuk jenis-jenis yang lainnya bisa diperhatikan di bagian konfigurasi ini. Kemudian ketika sudah diperhatikan di bagian konfigurasi ini, nah itu yang perlu diperhatikan lagi adalah di bagian ETS-nya. Di bagian ETS-nya yang nanti akan kita sesuaikan sesuai dengan ID ataupun description yang nanti kita pakai. Dia apa, misalkan push button, switch aktuator, dimming, blind shutter, dan lain sebagainya. Kita bisa close di bagian konfigurasi ini, terus kita bisa kembali buka ke ETS 6-nya. Nah, kalau udah punya lisensi, kita bisa langsung masuk ya ke lisensinya, otomatis terintegrasi dengan email kita gitu ya. Terus kita bisa, karena kita nggak punya lisensi, kita run demo. Nah, di episode sebelumnya kita sudah sampaikan juga di demo version di ETS 6 ini tuh dia hanya maksimal bisa menggunakan 5 hardware ya gitu, 5 jenis hardware yang bisa kita pakai gitu ya. Nah, misalkan kalau di sini ada push button, ada switch aktuator, ada dimming, dan ada blind shutter, artinya kita hanya bisa menggunakan total 4 device yang ada di sini. Oke, berikut untuk tampilan ETS 6-nya untuk versi demo ya. Di sini kita sudah pernah bikin 2 project, ada new project uji coba, terus kemudian ada virtual KNX. Nah, kita bisa memulai baru ya untuk projectnya, karena kalau kita buka langsung kan kita nggak tahu tahapannya gitu. Jadi yang pertama kita bisa langsung new project di sini. Dan new project kita bisa tulis saja project di sini adalah project virtual. Nah, ini other commercial aja, create default topology, kita create aja. Nah, dia creating dulu, dan pastikan karena kita menggunakan ETS 6 ini wajib online ya. Jadi untuk nanti ke device-nya gitu, jadi beberapa device yang nanti kita akan load gitu, itu library-nya harus online gitu. Nah, untuk tampilan awalnya di ETS 6 ini ya, ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di episode sebelumnya kita sudah memahami ya apa saja yang perlu paling tidak disiapkan gitu ya. Ada istilah katalog, buildings, terus group address, topologi gitu. Terus ke bagian monitor kalau kita nanti membutuhkan monitoring ya. Yang pertama kita masuk ke bagian buildings. Jadi karena tadi kita sudah kenalan juga terkait istilah room ya. Jadi per room yang bisa kita multiple room, single room gitu ya. Nah, ini kita di sini juga harus setup terlebih dahulu terkait dengan bangunannya ya. Jadi buildingsnya bentuknya seperti apa gitu ya. Ini bisa diproject sesuai dengan di skema yang kita punya gitu. Nah, misalnya di sini ada buildings, project virtual, terus kita tambahkan lagi, klik kanan di project virtual, terus kemudian add. Nah, artinya apa, building part, misalkan dalam project virtual ini masih ada bagian part-part building yang lainnya, atau langsung ke room gitu ya. Misalkan di sini kita langsung bikinnya rooms langsung ya, dari project virtual langsung ke rooms, roomsnya masih adalah rooms virtual. Rooms virtual kita oke. Nah, nanti kalau misalkan bangunan itu memang ada part-partnya, nah nanti kita sesuaikan aja pertahapannya. Misalkan dalam project virtual dalam satu building ada building part, ada floor, ada tangga, misalnya kita ada rooms, koridor dan sebagainya, itu kita bisa lakukan pembagiannya sesuai dengan kebutuhan. Setelah kita punya room virtual di sini, apalagi yang perlu kita buat ya di sini ya, perlu kita tambahkan. Di sini yang perlu kita tambahkan adalah masuk ke bagian panel, nah, masuk ke
katalog. Jadi kita akan bikin di bagian katalognya. Jadi di sini kita buat dua tampilan ya. Jadi tampilan yang di atas untuk building, yang bagian bawah untuk katalognya. Nah, untuk katalognya teman-teman langsung geser aja, pindahkan kursornya ke merek atau ID katalog yang di sini untuk jenisnya atau khususnya itu di bagian KNX Association. Nah, ketika masuk ke KNX Asosiasi tinggal kita sesuaikan dengan di sini. Jadi kembali lagi kita perlu perhatikan di bagian ID-nya ya, ID dan name-nya gitu kan, sesuaikan terkait dengan kebutuhan yang ada di bagian virtual KNX. Yang tadi kita sudah pahami juga ada D4 untuk klik ya atau push button. Di sini juga ada di sini KNX Association KNX TP D4. Nah, ini nanti kita bisa gunakan sebagai push buttonnya. Terus kemudian ada SA switch aktuator gitu, switching. Di sini ada tulisannya switching. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah versinya. Nah, ketika tadi kita menggunakan versi 1.0, nah di sini karena kemarin kita menggunakan yang versi 1.0 ini. Nanti ada versi yang kalau di sini kita versinya 1.0 semua. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi ada di bagian di sini nih, ada gambar awan-awan ini ya. Artinya kalau gambar awan-awan kayak gini nih online ya. Jadi katalognya katalog online. Jadi teman-teman harus pastikan internetnya terhubung gitu untuk nanti kita bisa menggunakan katalog online-nya. Nah, di sini apa sih yang bisa kita gunakan? Artinya yang tidak online dulu aja, kita bisa menggunakan D4 atau push button. Nah, caranya diklik, drag and drop di rooms-nya kita tadi untuk import device-nya. Nah, kemudian kita juga bisa drag and drop switch-nya kalau kita menggunakan switch gitu ya. Nah, kalau nantinya kita akan bikin single room ini semuanya kita coba gunakan ya. Misalkan berarti ada dimming, nah kita tarik aja dimming di 0 ini, drag and drop. Nah, ini pastikan harus online ya, ada internet. Kalau nggak ada nanti biasanya dia akan muncul informasi untuk internetnya, pastikan terhubung gitu. Nah, kemudian ada kita butuh D2 kita drag and blind ya, blind shutter. Jadi ketika nantinya kita sudah ambil device-nya itu, nanti sudah nggak ada gambar awannya karena kita udah download ya. Artinya si KNX-nya ini kita udah download katalognya. Jadi next kita mau pakai lagi itu bisa gitu. Nah, selanjutnya untuk katalog kita close saja atau kita langsung ganti di bagian di sini. Kita ganti ke group address untuk proses programmingnya. Oke, setelah kita membuka group addressnya ya, yang sebelumnya di build ini tadi kan kita sudah meload katalognya ya, katalog hardware yang nantinya kita pakai. Pertama yang perlu ditambahkan adalah di group address ini kita bisa klik kanan untuk menambahkan add main group. Main grupnya di sini mungkin kita main virtual gitu ya. Terus di main virtual kita tambahkan lagi untuk middle groupnya. Nah, ini mungkin virtual single room. Nah, setelah virtual single room baru kita tambahkan group address yang mau kita gunakan ya, maksudnya yang nanti tujuannya apa gitu ya. Misalkan kita akan menggabungkan antara PB aktuator atau switchnya dengan switch aktuator, misalkan push button dengan switch aktuator, push button dengan dimmer, push button dengan blind shutter misalnya gitu ya. Nah, kita bikin dulu aja untuk mempermudah nanti pengelompokannya. Di sini ada PB SW untuk switch. Terus kita tambahkan lagi add group address, ada PB dim untuk ke dimmer. Terus kita bisa tambahkan lagi juga untuk PB blind. Saya PB blind segini ya. Nah, kemudian ketika kita sudah punya grup-grup ini, selanjutnya kita akan mengelompokkan sesuai programnya. Misalkan di sini kita akan buka PBSW. Nah, PBSW ini berarti kita akan menggabungkan atau push button dengan switch aktuatornya.
Nah, pertama kita akan tentukan dulu channel berapa yang akan kita gunakan pengalokasiannya sebagai switch aktuator push button untuk men-switch aktuatornya gitu. Nah, kita akan buka device-nya, di device masuk ke bagian parameter, kita pilih channel 1. Di channel 1 kita atur ke switch ya, switching. Untuk channel 1, nah channel 2 nanti kita akan atur untuk dimmer. Nah, dimmer di sini kita atur functionnya kita rubah. Jadi di setiap push button ini dia punya beberapa opsi pilihan. Itu ada switch, dimming, blind shutter, scenes, toggle L dan R tadi seperti itu. Nah, kalau di sini untuk channel 2 berarti kita pilihnya adalah dimming, no feedback ya. Kita belum pakai istilah feedback. Terus ada dimming stepnya mau berapa steps gitu ya. Jadi ini terkait dengan nanti tahapan persentase intensitas cahayanya. Nah, kita pakai defaultnya aja di 8 step aja. Terus nanti untuk di channel 3 kita aturnya ke blind shutter gitu ya. Blind shutter yang no feedback aja gitu. Karena kita belum pakai ya, informasi feedback untuk pengolahan datanya gitu ya. Jadi kita hanya pakai blind shutternya untuk ngatur movement atau stepnya gitu. Nah, setelah di push buttonnya sudah kita atur, selanjutnya baru kita ngatur per bagian aktuatornya. Yang pertama kita akan aturnya adalah ke switch aktuator. Di switch aktuator kita atur dulu kita pakai channel berapa. Di sini kita pakainya adalah channel 1. Channel 1 no feedback, kita nggak pakai feedback, terus nggak pakai alarm gitu kan ya. Jadi udah default aja gitu. Terus ada di dimmer DA atau D0 ya. Di D0 gitu kan kita pakai kan channel 1. Nah, channel satunya kita atur mau dimming speednya atau slow atau fast gitu ya, cepat atau lambat gitu. Nah, kita bisa atur kalau slow seperti apa, fast kayak gimana. Nah, kita pakai yang fast saja, mempersingkat gitu ya. Terus dimming stepnya samakan dengan push buttonnya tadi 8 step ya, kita atur di sini 8 step juga gitu. Tanpa feedback, tanpa alarm gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke blind shutternya. Untuk blind shutternya juga sama, kita ke channel 1 karena kita pakai channel 1 semua ya. Channel satunya nanti yang kita atur adalah tipenya blinds gitu ya. Info positionnya kita no aja. Angelsnya kita pakai 2 byte itu. Nah, ini kita yes. Kalau mau di defaultnya di no, nah kita bisa pakai no juga. Nah, tapi untuk sampel ini kita pakai yes saja gitu. Nanti dicari perbedaannya seperti apa gitu. Nah, info angelsnya berapa. Nah, ini sebenarnya ini nanti pengaruhnya ke data sih ya gitu. Cuman kita yes aja dulu gitu. Terus cara programnya sekarang. Nah, berikutnya untuk program pengelompokannya seperti apa gitu ya. Kita akan masuk ke bagian masing-masingnya ini. Teman-teman juga bisa buka misalnya channel 1 di sini ya. Nah, ini ada switch on ya. Switch on kita drag, kita taruh di grupnya, di grup addressnya. Nah, ini kan switch ya. Channel 1 switch gitu kan. Terus channel 2 berarti kita atur nanti ke dimmer, kita buka ke dimmer. Nah, dimmer nanti pakainya yang dimmer control, dimming control ya. Jadi karena nanti fungsinya adalah pengelompokan ini digunakan untuk controlling intensitas cahayanya. Terus ada channel 3 untuk ini move. Kita langsung pakainya move, nggak pakai step gitu, tapi pakainya move. Nah, ini kita buka dulu ke PB blind. Nah, kita pakai move-nya kita drag and drop tuh. Nah, sebetulnya kalau mau cepat itu ya, kita tanpa membuat ini membuat grup, kita mau langsung cepat aja gitu, terus dibuatkan secara langsung gitu ya. Sebenarnya teman-teman bisa langsung klik ininya kita langsung gabungkan, itu bisa dengan cara kayak gini. Jadi misalnya di sini saya mau dimming on off-nya kita pakai juga gitu kan. Dimming on off-nya kita pakai channel yang kita pakai di channel 2 tadi. Jadi tidak hanya untuk kontrol intensitas, tapi juga dia sebagai on off-nya juga. Nah, ini saya pakai di channel 2 juga, sama dengan yang di grup yang PB dim tadi ya. Kalau PB dim tadi kan lebih ke kontrol intensitas, tapi kalau ini untuk ke on off-nya. Nah, ini saya pakai, saya klik dulu sampai warnanya biru seperti ini ya. Terus saya akan buka ke dimmernya. Terus buka ke channel 1 juga, karena nanti kita pakainya di channel 1. Nah, terus kemudian ini tinggal kita kontrol channel 1 on off-nya. Jadi dimmernya nggak langsung ngedimmer gitu ya. Maksudnya cahayanya nggak langsung ke nilai tertentu, tapi kita bisa nyalain matiin juga. Nah, klik kanan langsung bikin link with gitu.
Nah, link with ini kita nggak perlu bikin grup-grup seperti tadi gitu. Jadi langsung otomatis dibuatkan grup dan namanya kita bisa rename di sebelah sini. Nah, karena ini udah ada namanya, tinggal kita create aja gitu. Cuman kalau saran saya tetap prosesnya adalah dari main kita bikin, terus virtual singlenya room itu juga kita bikin, fungsinya buat kita tahu nanti perencanaannya tuh kayak gimana. Jadi tujuan group address ini sebenarnya kita punya gambaran terlebih dahulu prosesnya tuh mau seperti apa gitu. Jadi baru kita nanti masuk ke tahap programmingnya seperti apa gitu. Cuman kalau mau cepet ya seperti ini tadi, tahap yang paling cepet gitu. Untuk tinggal link with aja gitu. Nah, kemudian karena tadi kita udah tiap PB-nya kita udah masukin PB-nya ya, tinggal kita atur ke masing-masing aktuatornya. Jadi PB-nya itu fungsinya buat apa gitu ya. Misalkan ini channel 1 PB1 gitu kan. PB1 di channel 1, PB di channel 1 fungsinya switching on off gitu kan. Yang mau di on off kan apa? Di sini kita akan on off karena switch aktuatornya. Nah, berarti kita akan buka di D7 SATP D7 di channel 1. Nah, channel 1 nanti akan muncul ini functionnya. Jadi functionnya kita tinggal drag and drop, masukin ke grupnya. Jadi otomatis nanti channel 1 ini digunakan untuk switching on off. Yang di on off kan itu adalah switch aktuator kayak gitu. Dan ini bahasa programnya seperti itu. Terus ketika kita di PVDIM kan dimming control ya. Berarti di sini kita akan masuk ke katalog yang dimmer DA D0 ya. Masuk ke channel 1 karena kita mainnya kontrol, berarti kita mainnya di dimming control. Kalau on off tadi untuk nyala mati, kalau dimming control untuk ngatur intensitasnya, kalau value itu nanti kita menggunakan input datanya. Jadi value-nya kita input nilainya gitu. Jadi kalau itu biasanya kita menggunakan monitor atau misalkan menggunakan interface tambahan ya untuk input data gitu. Nah, itu untuk expertnya lah nanti. Nah, kita fokusnya adalah on off dan dimming controlnya. Nah, dimming controlnya kita tinggal drag and drop ke PB dim-nya, ke grup PB dim-nya. Selanjutnya masuk ke PB blind. Ke PB blind teman-teman tinggal juga masuk ke bagian BS atau D2 ya. Di D2 channel 1 pilihnya apa? Nah, ini ada move, step, position, angles gitu ya. Nah, saya langsung arahnya ke move aja. Jadi blends-nya langsung kontrol movement-nya langsung gitu. Jadi ketika channel 3 diaktifkan itu dia langsung bergerak move, buka dan tutupnya langsung gitu. Drag and drop. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, tinggal kita melakukan proses uploading gitu ya, download programnya ke virtual KNX-nya. Nah, ini untuk dimmingnya di sini. Ini yang tadi ya, yang kita udah atur ya. Jadi otomatis dia udah ada nih on off ke dimming on off. Nah, cara upload programnya seperti apa? Kita buka ke room virtual. Nah, sebetulnya bisa langsung per satu-satu di sini ya, per grupnya bisa kita upload. Kalau mau cepet ya kita langsung ke katalognya di sini, semuanya kita upload juga bisa seperti itu. Nah, ini atau langsung download di sini juga bisa, ini langsung download semuanya. Nah, untuk proses download programnya, jadi kalau ini centang-centang ini artinya sudah ke download ya, sudah pernah melakukan proses downloading. Nah, tadi sempat kita uji coba terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman nanti posisinya dia akan strip-strip ya, atau garis-garis seperti ini, artinya belum pernah terhubung gitu ya, addressnya belum, konfigurasinya, program, parameter, grafiknya juga belum terkirim semuanya ke virtual KNX. Nah, sekarang kita akan coba download ini semuanya gitu. Nah, pertama yang perlu disiapkan adalah kita buka virtual KNX, masuk ke bagian installation, masuk ke bagian konfigurasi. Nah, ketika masuk ke bagian konfigurasi, nah ini kita simpan posisinya seperti ini. Terus kalau mau cepat kita langsung download semuanya, tapi kalau mau step by step ya kita pilih satu per masing-masing device-nya. Mau uji coba per satu device-nya atau langsung semuanya. Nah, berhubung kita uji cobanya untuk tahap awal ini, kita akan langsung upload semuanya. Jadi kita langsung klik download. Kita hubungkan ke KNX virtual, terus kita klik OK. Nah, ketika klik OK, nah kita tunggu dulu prosesnya. Nah, di sini pop up interface ya, interface check-in. Kita langsung keep setting aja, nggak usah diatur-atur lagi karena kita menggunakan sudah sesuai dengan virtual KNX-nya. Nah, ini karena 4 device ya, kita kliknya sampai 4 device yang terkoneksi interface-nya ya.
Nah, di sini perlu diperhatikan adalah ketika ini kan proses ya, proses downloading kayak gini. Nah, ini perlu teman-teman juga perhatikan ke bagian konfigurasi tadi di virtual KNX ya. Ini teman-teman harus mengaktifkan ya. Jadi menekan proses programming. Jadi kalau di sini D4 ya, kita proses programming di D4-nya. D4-nya kita nyalakan biar nanti dalam proses programming ini downloading itu langsung bisa terhubung dengan virtual KNX-nya. Nah, kalau nanti step by step satu-satu biasanya nanti akan diminta untuk press suruh nekan button programming gitu. Nah, karena kita menggunakan virtual ya, ini buttonnya simulasi virtual juga menggunakan di ID-nya ini. Tapi kalau kalian menggunakan hardware, setiap hardware-nya itu sudah tersedia push button untuk programmingnya. Ini D7 gitu ya. Karena kita sudah pernah menggunakan, jadi dia langsung otomatis terkoneksi. Terus D0 gitu ya. Dan D2. Ya, kita tunggu prosesnya untuk uploadnya. Setelah selesai, nah nanti kita bisa tutup bagian konfigurasi ini ya. Nah, udah selesai dan ini centang semua, artinya sudah terupload semua ke virtual KNX-nya. Nah, untuk cara pengoperasiannya, kalau switch ya tinggal on off aja, jadi tekan ini nyala, channel di D7 berarti switch aktuatornya on. D4 itu PB-nya. Nah, ini on off-nya kita bisa atur dari sini. Terus dimmernya kita atur di channel 2. Channel 2 berarti baris kedua di sini. Tadi kita sudah tambahkan untuk plus minnya ya, nambah, ngurangnya gitu kan. Nah, kalau di sini ada posisi untuk ke D2 atau blind shutter-nya. Nah, kalau kita tekan switch-nya, ini nyala, ini mati. Kalau dimmernya kita tekan up atau nyala, ini untuk mati. Tapi kalau mau memfungsikan dimmingnya itu kita tekan lama, nah, dia akan berkurang. Nah, di hold ya, jadi nambah, ini untuk nambah, ini proses untuk ngurang. Nah, ngurangnya kenapa nggak bisa 0 lah, makanya kita tambahkan tadi on off itu fungsinya untuk mematikan gitu. Jadi kalau mau mengatur intensitas cahayanya kita nyalakan dulu. Terus kita atur intensitas cahayanya, kita bisa turunkan intensitas cahayanya, kita nyalakan, kita naikkan lagi intensitas cahayanya sampai 100%. Kita bisa matikan, kita bisa nyalakan langsung ke 100%. Kita bisa atur dulu. Misalkan di sini 25 ya, kita matikan, nyalakan berarti dia posisi di 25. Seperti itu untuk dimmernya. Kalau untuk positionnya kita ada buka dan tutup ya, karena kita pakai move tadi. Nah, ini tinggal tekan pause, tahan sekitar 1-2 detik, baru dia channel 1 blindnya menutup gitu. Ini gordennya menutup gitu ya. Nah, proses menutup sampai selesai. Nanti kalau kita mau membuka, tekan posisi up ini untuk membuka, tekan 1-2 detik. Nah, dia akan proses membuka. Nah, proses membuka. Oke, itu ya. Jadi di episode kali ini kita sudah belajar menggunakan KNX virtual dan kita sudah memprogram juga, belajar memprogram ETS 6 ke KNX virtual. Artinya di sini kita sudah nyobain satu single room ya. Jadi menggunakan skema single room dengan masing-masing ada menggunakan katalog D4, D7, D0 dan D2 atau menggunakan push button, menggunakan switch aktuator, menggunakan dimmer dan menggunakan blind aktuator. Nah, ini kita sudah setidaknya sudah awal kita sudah paham terkait dengan proses penggunaan ETS 6 dan KNX virtual. Nah, selanjutnya kita akan mencobain juga untuk mendalami per masing-masingnya ya. Jadi di sini ada single room, nanti kalau kita menggunakan multiple room seperti apa, terus kita menggunakan switch aktuator, fokus ke switch aktuator aja seperti apa.
kita bisa olah seperti apa aja di bagian D4-nya atau push button-nya. Terus kemudian kita juga bisa ngatur nanti lebih mendalami lagi ke bagian dimmer, dan diakhiri nanti kita lebih mendalami ke bagian blind shutter actuator di virtual KNX ini gitu. Baru nanti selanjutnya baru kita bisa masuk ke tahap bagaimana kita mendalami ke bagian hardware-nya secara langsung. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak. Salam SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika.